Selamat siang, perkenalkan nama saya Karunia Gisela Grace Josephine. Di sini saya sangat mengapresiasi kesempatan yang diberikan pada saya untuk saya membagikan pengalaman saya dalam bidang desain serta kualifikasi saya. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara dari jurusan Desain Komunikasi Visual yang ber-IPK 3,88. Dalam bidang studi tersebut, saya memfokuskan diri pada hal-hal yang berhubungan desain serta digital media. Dan saya dengan berbagai spesialisasi seperti perancangan website, perancangan aplikasi, maupun perancangan media cetak lainnya yang berhubungan dengan desain. Ketertarikan saya terhadap Our Daily Bread Ministry berangkat dari sejalannya visi misi Our Daily Bread dengan filosofi desain saya. Saya melihat bagaimana Our Daily Bread Ministry secara konsisten menyampaikan pesan-pesan kerohanian yang transformatif serta inspiratif melalui desain mereka sendiri. Dan saya melihat bahwa hal tersebut sejalan dengan filosofi dari desain saya. Dan saya merasa bahwa tempat ini merupakan tempat di mana passion saya dapat bekerja dan tujuan saya jelas adanya di situ. Dan kemudian yang perjalanan dunia saya dalam desain itu beragam. Yang pertama ada dari freelancer yang saya lakukan dari tahun 2023 hingga tahun ini. Freelancer tersebut berangkat dari usaha-usaha bisnis kecil, saya ikut membantu untuk kebutuhan-kebutuhan desain mereka. Kemudian yang kedua adalah saya berkesempatan untuk menjadi asisten mahasiswa untuk 2 mata kuliah yaitu desain kolateral yang berhubungan dengan brand activation. Di situ saya ikut membantu dalam hal proses perancangan brand aktivasi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa serta membantu proses asistensi. Selain dari hal-hal tersebut, saya juga ikut membantu tentang keperluan atau kebutuhan desain yang diperlukan pada mata kuliah tersebut. Seperti contohnya pada saat kuliah umum, saya membantu membuatkan poster serta desain-desain lainnya yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah kesempatan saya dalam menjadi anggota dari divisi dokumentasi dalam perkenalan prodi DKV tahun 2024 di UMN. Di situ saya ikut menjadi fotografer dan saya ikut membantu memfoto sekitar 40 lebih partisipan serta membantu menyediakan aset-aset visual untuk foto serta memfoto pada saat kegiatan event dengan kualitas gambar yang tinggi. Nah, yang saya anggap sebagai kekuatan saya adalah kemampuan saya dalam melakukan riset. Saya mampu melakukan riset dari awal hingga implementasi, menemukan strategi brand aktivasi yang cocok dilakukan untuk suatu permasalahan. Selain hal tersebut, pengalaman saya dalam mengajar juga meningkatkan kemampuan saya dalam hal berkomunikasi serta leadership, di mana di situ saya bisa merepresentasikan ide-ide yang saya punya dengan baik. Dan yang terakhir adalah saya telah menguasai berbagai aplikasi desain, seperti contohnya aplikasi Photoshop, Illustrator, dan After Effects, Figma, dan berbagai aplikasi-aplikasi desain lainnya. Dan saya yakin berdasarkan kombinasi-kombinasi tersebut dari teknis, dari kreativitas, serta pengalaman tersebut, saya jadi mempunyai perspektif yang unik dalam menghasilkan suatu desain atau ide. Dan dalam upaya pengembangan diri, saya merasa masih banyak area yang perlu saya kembangkan. Seperti contohnya dalam work-life balance, saya menyadari bahwa dalam hal situ saya memerlukan fokus yang lebih. Oleh karena itu, saya telah mengatur manajemen waktu yang terstruktur untuk menghasilkan optimalisasi yang lebih produktif. Selain itu, saya juga menyadari bahwa saya itu seringkali terlalu cenderung perfeksionis, terlalu detail dalam mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, saya juga sadar bahwa saya semakin kesini semakin belajar untuk mengetahui mana prioritas dan mana waktu yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu. Dan untuk gaya desain yang saya punya sendiri, gaya desain saya itu cenderung pada gaya ilustrasi yang menekankan pada visual storytelling. Dan gaya tersebut saya dapatkan inspirasinya dari banyak hal, seperti contohnya dari observasi yang ada di sekitar, dari tren-tren desain yang ada, ataupun dari orang-orang di sekitar saya dan karya-karya yang sudah ada. Tapi dalam hal inspirasi, ada dua seri besar yang menurut saya menjadi inspirasi terbesar saya, yaitu dari seri Little Blessing serta dari seri Precious Moments. Kedua hal tersebut merupakan
desain yang ditujukan untuk hal-hal yang berbau kerohanian. Dan saya sangat menyukai bagaimana mereka mengimplementasikan gaya ilustrasi ke dalam desainnya mereka sendiri. Dan untuk project desain yang saya pernah lakukan, hal yang paling saya favoritkan adalah dalam pembuatan buku yang ditujukan untuk salah satu dari tokoh pahlawan terkenal, yaitu Sultan Syahrir. Nah, di sini project tersebut saya lakukan dengan proses yang cukup lama, dengan menentukan pertama target audiens yang saya ingin sasar adalah anak-anak. Oleh karena itu saya menemukan solusi desain bahwa gaya ilustrasi yang diperlukan juga harus simple, mengikuti gaya yang anak-anak suka, yaitu saya gambarkan di sini dengan gaya ilustrasi yang mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian pesan yang ada dalam buku itu juga harus jelas dan simpel juga supaya anak-anak mudah mengerti. Oleh karena itu saya menggunakan peribahasa yang hampir semua orang mungkin sudah tahu, yaitu kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit itu setara dengan Sultan Syahrir, karena Sultan Syahrir badannya itu kecil tapi sifatnya pemberani, sama dengan peribahasa tersebut. Dengan peribahasa tersebut saya berharap bahwa anak-anak dapat mengerti apa maksud dari buku itu dengan pemahaman yang simple. Dan kemudian selain dari hal tersebut, proses dalam memproses suatu desain, saya memerlukan sebuah riset yang mendalam terlebih dahulu, bisa melalui observasi, lalu melalui berbagai cara seperti wawancara, kuesioner, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menemukan suatu ide atau konsep besar di dalamnya, dan dari ide atau konsep besar tersebut akan saya kembangkan lagi supaya hal tersebut bisa menjadi suatu desain. Dan setelah menjadi suatu desain, saya akan melakukan suatu prototyping atau iterasi kepada orang-orang di sekitar, supaya saya dapat menemukan suatu feedback, apa yang kira-kira perlu diubah dari desain saya, dan apa yang harus dipertahankan. Dan setelah itu barulah desain hasil akhir jadi dan saya bisa melakukan evaluasi dari keseluruhan proses tersebut. Untuk pengalaman saya dengan klien, tentu saya pernah mengalami pengalaman di mana pandangan saya dengan klien itu berbeda atau bisa dikatakan berlawanan. Dan pada waktu itu saya cukup merasa kesulitan karena klien sendiri berasal dari orang yang bukan orang berasal dari bidang desain. Dan pandangan mereka berbeda dengan pandangan saya. Tetapi di situ saya belajar bahwa komunikasi itu merupakan kunci dari semua masalah. Saya belajar untuk mendengarkan pendapat klien, lalu menemukan kira-kira solusi desain yang cocok untuk permasalahan ini itu apa, tetapi dengan tetap mempertahankan integrasi dari desain, supaya konsep-konsep dari desain itu tetap ada dalam hasil akhirnya. Nah, kemudian dalam pengalaman saya berharap bahwa dalam Our Daily Bread Ministry ini bisa menjadi tempat saya untuk berkembang. Saya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta saya bisa menemukan misi yang sejalan dalam Our Daily Bread Ministry, supaya saya bisa berkontribusi besar dalam perusahaan ini. Sekian dari yang saya dapat sampaikan. Besar harapan saya dapat berkontribusi dalam tim kreatif dalam perusahaan Our Daily Bread Ministry. Oleh karena